Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Lukman ya. Oke, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari subscriber ya. Pertanyaan seperti ini. Jadi cara mengelem bilah ke gagang ya. Nah, seperti ini. Jadi kan belum dilem nih. Nah, jadi cara mengelemnya itu seperti apa gitu, mungkin maksud di pertanyaan itu ya. Oke, sebelum ke prosesnya ya, ke proses pengeleman ini tutorial ya. Sebenarnya sejak beberapa tahun lalu sudah saya buatkan videonya, mungkin udah ketumpuk-ketumpuk gitu ya. Tapi di video kali ini akan saya jelaskan ya, biar tidak ada yang misal ngomong, oh kuatan pakai ini, coba kalau pakai ini mungkin nggak bakal bisa bongkarnya. Sebenarnya saya juga udah tahu pakai metode itu juga tahu, dan bongkarnya juga saya mana bisa dibuka gitu ya. Itu ya. Jadi biar tidak ada salah apa-apa, jadi akan saya bahas dulu. Nah, jadi mungkin cara memasangkan bilah ke gagang itu ada dengan berbagai macam media ya. Ada yang pakai plastik, ada yang pakai getah, ada yang pakai apa namanya, lem K, lem kulit itu kan, lem kulit, ada yang pakai lem K, ada yang pakai apa namanya, pakai dikasih garam dulu, nanti biar berkarat ininya, nanti si dalam ekor itu berkarat di sini, jadi semacam kayak apa ya, apa sih namanya, lupa, pokoknya di toko bangunan ada namanya apa sih, lupa lah gitu, buat sirlak ya, pakai sirlak, pakai garam itu dimasukin, nanti si garamnya itu akan berkarat, jadi susah dibuka, ada gitu. Jadi macamnya macam-macam, tapi dari sekian banyak itu kita akan menjadi dua metode aja, dua metode, ada metode lama sama metode baru. Kalau metode lama ya menggunakan alat-alat tadi ya, seperti pakai plastik, pakai apa yang kresek, pakai yang tadi teh apalah, yang kasih garam-garam itu ya. Nah, kalau mungkin metode sekarang biasanya kan kebanyakan pakai lem-lem, misal lem plastik steel, lem tembak itu, lem lilin. Terus kalau lem Korea bisa sih, cuman kurang kuat sih kalau menurut saya. Kalau untuk kayak pisau-pisau sisit mah oke gitu ya. Itu untuk metode zaman sekarang lah gitu. Nah, plus minusnya itu mungkin kalau yang misal kayak yang di kasih garam itu kan, itu minusnya itu ketika dibuka dia itu akan sangat keras ya, karena garamnya itu kan jadi karat tuh si besinya di dalam. Nah, terus umur ini kan tanduk semakin lama semakin tua, jadi ketika dibongkar itu biasanya bukan nggak bisa dibuka, pukul gini bisa diangetin dulu biasalah seperti biasa, cuman minusnya itu ini bakal pada bocel karena kita hantamnya harus benar-benar kan. Nah, kalau pakai plastik steel, plastik lilin, lem tembak gitu kan, pakai itu enaknya itu ini cukup direbus supaya hangat, atau mau media ini dicepet pakai panas, bebas lah, intinya panas. Ketika dipukul gitu, set set kayak keluar dikit, ditarik itu dia keluar, jadi gagang itu nggak rusak gitu. Plusnya itu kuatnya hampir sama sih kuatnya. Jadi kalau yang terbaik sih menurut saya itu bukan hanya kuat, tapi dibukanya juga nggak merusak gagang gitu. Karena saya sering banget ngebenerin semisal kayak golok yang udah ya produksi kayaknya tahun 50-an lah, itu udah tua gitu, mau diganti gagang, yang ngebukanya itu keras-keras, pas dilihat dalamnya itu kadang ya itu ada semacam kain, dia berkaratnya parah karena kasih garam itu, terus ada yang karat semua gitu. Jadi macam-macam metodenya. Kadang ada juga yang katanya pakai kemenyan, pakai apa saya nggak tahu. Pernah sih lihat yang pakai kemenyan pas golok apa ya, itu salah pot nyere kecil. Nah, ketahuan pakai menyannya itu pakai bikin ganti gagang, pas mau masukin ke tanduk wangi wangi kemenyan kebakar kan, ekornya dibakar dulu itu ya. Oke, mungkin udah pada jelas ya. Nah, jadi sekarang kita kan proses pemasangan ke sini ya, menggunakan metode yang biasa saya pakai lah gitu, menggunakan plastik steel. Oke, lanjut kita ke prosesnya. Oke, sekarang kita ke proses pengeleman ya. Nah, kalau saya biasa menggunakan lem ini ya, nih saya tutup mereknya, ini namanya lem
kalau di sini plastik steel ya, mungkin ini lem ya plastik steel lah. Nah ini tulisannya plastik steel, jadi ada dua macam ya, ada yang hardener sama epoksinya, jadi putih sama hitam dicampur. Nah, pertama kita cabut bilahnya mau dilem, sediakan ininya wadahnya. Nah ini lem epoksinya juga jangan lupa. Terus ini biasanya dikasih ini nih sendoknya ya, langsung kita campurkan. Oke, sekarang kita campurkan lemnya sampai merata ya. Merata takarannya saya biasa 1/1 ya, perkiraan aja lah, kira-kira gitu. Nanti habis ini akan tutorial cara menggunakan metode zaman dulu ya, pakai kresek gitu ya. Mungkin kalau yang lagi tengah hutan nggak bisa beli ini, nanti bisa diakalin pakai kresek dulu gitu ya. Nah, oke, sekarang kita oleskan aja ke ini ya. Kita oleskan ke ekor bilah sini. Nah, caranya seperti ini, mudah dah. Tuh. Mudah. Nah, gini nih. Harganya sih kalau di sini macam-macam tergantung merek ya. Kalau Dexton 15.000, kalau yang kayak gini 12. Tapi jangan lupa pakai yang 5 menit ya, biar hasilnya lebih. Nah, masukin ke dalam, nanti kita rapiin ya. Ntar saya colokin dulu. Setelah masuk dirapikan ininya ya. Setelah masuk dirapikan pinggir-pinggirnya gini ya. Nah, pinggirnya rapi sampai rapi lah, dia akan lap juga ya. Oke, langsung kita cut aja, nanti lanjut di setelah jadi ya. Ini yang sudah kita rapikan ya. Nah, kita rapikan jadi biasanya kan setengah kering kita gini-giniin nih, nanti kan cukit-cukit terus kita lap-lap gini ya. Nah ini kan jadi agak kusam tuh bilahnya, terus ininya. Nah ini bisa, kalau yang enggak, kalau saya kan nanti dipoles lagi pakai mesin. Nah buat yang nggak punya mesin bisa manual pakai autosol ya. Autosol digosok pakai apa namanya, kain halus. Nah untuk pembelian autosolnya ada link di keranjang video ini ya. Nah terus kalau yang punya mesin bisa menggunakan langsol. Nah untuk pembelian langsol juga keranjangnya, link pembeliannya ada di keranjang video ini ya, bisa dilihat di sebelah pojok bawah kiri ya. Nah seperti itu ya. Jadi habis ini kita nanti saya poles lagi itu ya, kinclong. Nah kalau yang nggak punya nanti bisa pakai autosol aja. Oke seperti itu ya. Nah sekarang kita akan ke proses apa namanya, pengeleman bilah menggunakan teknik dibakar ya. Jadi yang dibakar yang kayak zaman dulu ya. Oke, sekarang kita akan ke metode zaman dulu ya. Jadi ala-ala murah meriahnya gitu ya. Mungkin kalau ibaratnya lagi di hutan gitu, mau ini terus golok copot gitu, atau bikin gagang baru lagi di hutan gitu ya. Ngelem sementaranya bisa pakai plastik ya. Pakai plastik, cuman kuat juga sih, lumayan lah gitu, tapi jelas lebih kuat pakai lem biasa. Nah caranya itu seperti ini. Untuk lebih kuat nanti bisa dicampurin garam gitu ya. Ini kita coba ya. Ini kebetulan ada golok belum jadi, kita eksperimen. Pertama kita bakar. Nah nanti sipuhnya mati gak? Enggak. Kita bisa pakai otak kita tambahin ya. Jadi di sini kita pakai spons basah gini atau apalah yang basah. Jadi atau pakai apa, tanah liat basah gitu, pakai apalah gitu. Manusia kan banyak akalnya supaya panas nggak sampai sini gitu. Kalau ini kan emang belum apa sepuh, jadi biarin lah, ini juga aman gitu. Nah jadi ini sini. Nah terus untuk ininya, plastiknya kita masukin, bisa menggunakan apalah gitu, di kalau kata orang Sunda mah dijejal-jejal gitu. Jadi udah masukin aja gini sekiranya ini ya. Nah, sambil kasih garam dikit, nggak dikasih juga gak apa-apa sih, maksudnya biar nanti berkarat ekornya dan dia paten di dalam gitu, sedikit aja gitu. Jadi kan air masuk ke dalam nanti dia berkarat gitu.
maksudnya, tapi nggak pakai juga nggak apa-apa, itu selera sih itu. Nah udah dikira ini udahlah gitu ya, kira udah cara rapikan buang gitu. Nanti ini yoga merah colokin gitu. Oke, setelah ini ya ikat merah nih langsung masukin gini cus tuh. Nah dia itu kan leleh tuh plastiknya gitu, kalau dicabut gini masih panas bisa gitu. Tapi kalau udah dingin dia akan mengeras gitu tuh. Terus kan si garamnya nanti dia ketika ada air masuk atau embun dari apalah gitu, dia kan namanya apa, mengeras apa, berkarat dan mengeras seperti itu ya. Nah ini kan ada plastik keluar nanti rapiin. Oke, mungkin bedanya seperti itu ya. Nah untuk ini proses pengeleman untuk yang seperti tadi yang pakai plastik itu saya tidak rekomen ya, karena tidak terlalu kuat ya. Plastiknya juga harus benar-benar apa, pas gitu, jadi nanti dia meleleh dan mengisi celah-celah di lubang ini sehingga memadat gitu. Jadi kalau salah-salah cuma plastiknya dikit ya tetap bakal lepas, gampang lepas gitu. Jadi lebih saranin saya menggunakan plastik steel seperti itu ya. Oke, mungkin seperti itu ya tutorialnya. Semoga si bapak yang bertanya bisa tercerahkan dan bermanfaat ya videonya. Dan untuk yang mau belanja beli autosol langsung, itu linknya ada di keranjang di pojok kiri bawah atas. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nuhun.